Yo, selamat datang di acara Rancauan Dini Hari, sebuah acara yang di-take ketika waktu telah menunjukkan pukul 00.00 dini hari. Bersama saya, Kordana, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai FWB, yaitu Friend with Benefit. FWB ini bisa diartikan adalah sebuah hubungan antara dua orang yang sangat intim dan berujung pada seksualitas, akan tetapi tanpa adanya komitmen atau bahkan saling merasakan hubungan cinta tanpa emosi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ketika kita ngomongin FWB, Friend with Benefit, kalau di Indonesia kan sih kita lebih mengenal yang namanya TTM, yaitu teman tapi mesra. Teman tapi mesra sendiri sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu, dia itu sebenarnya konsepnya sama kayak FWB, cuman bisa dibilang lebih ekstrim FWB lah, karena dia konotasinya lebih ke arah seksualitas. Sedangkan teman tapi mesra, kalau kita itu mungkin dalam hubungan pertemanan itu lebih kayak friendzone atau adik kakaan, atau yang lebih sedikit ekstrim adalah HTS, hubungan tanpa status. Jadi mereka sama-sama saling menjalani sebuah hubungan, sama-sama nyaman, tapi mereka tidak mau terikat akan sebuah status gitu. Tapi ngomongin masalah hubungan pertemanan, sebenarnya wajar nggak sih ketika kita kalau ke teman itu ada butuhnya aja? Kan kalau di beberapa orang kan menganggap ketika kita ke teman ada butuhnya aja itu dianggap sebagai sebuah egois. Nah, pernyataan ini sebenarnya aku kurang setuju, karena kalau boleh aku mengutip dari salah satu karakter yang ada di Naruto yang bernama Orochimaru, dia pernah ngomong kalau hubungan antar manusia itu pada dasarnya saling memanfaatkan. Nah, jadi ketika kita ngomongin hubungan pertemanan, pada dasarnya ya kita saling memanfaatkan. Ketika kita butuh sesuatu, ya kita datang ke orang tersebut. Nah, ketika kita tidak membutuhkan sesuatu dari orang tersebut, ya kita nggak perlu datang gitu kan. Ketika kita butuh, ya kita memanfaatkan orang tersebut untuk melakukan tujuan yang bakal dilaksanakan, kan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita ngomongin FWB kembali, sebenarnya bank aja kan ada yang konvensional, ada yang syariah. Pernah kepikiran nggak kalau ada FWB yang konvensional dan FWB yang syariah? Nah, jadi gini, aku kepikiran ketika kita ngomongin FWB yang syariah, berarti peraturan pertama dan yang utama adalah tidak boleh adanya hubungan seksualitas. Nah, lalu apa yang kita dapatkan? Ya, kita dapat melakukan apa yang kita butuhkan dari orang tersebut. Misal kita butuh teman nonton, ya udah kita ngajak teman kita untuk nemenin kita untuk nonton. Atau misal kita diundang kondangan nih, kita nggak punya teman. Nah, tapi ada nih teman yang bisa kita undang, ya udah kita manfaatkan teman kita itu, kita ajak untuk nemenin kita ke kondangan. Nah, itu mungkin salah satu FWB yang syariah. Cuman kalau kita ngomongin syariah, kan kalau misalnya bank kan mungkin syariahnya kan ada di kejelasan akad dan juga mungkin keringanan dari bunga. Cuman kalau kita ngomongin bank syariah, mungkin lebih jelasnya dengar penjelasannya guru gembul, karena saya sendiri aja adalah guru gembul enjoyer, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan guru gembul. Tapi kembali, kalau kita ngomongin FWB syariah, biar benar-benar syariah, bisa jadi saya menyarankan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan selain memanfaatkan hal-hal yang tadi sempat saya sebutkan. Kegiatan yang pertama mungkin bisa dibilang kayak ikut kajian bareng. Jadi ketika misal contoh ini kan beberapa hari ini banyak tuh ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang melakukan tur dakwah di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Ketika misal emang dia ke kotamu, ya
kita ajak aja teman FWB syariah kita untuk kajian bareng, ikut kajian bareng. Mungkin emang jalannya berdua, dalam artian kalian berangkatnya bareng, tapi kan ketika di lokasi kan kalian terpisah antara yang cowok sama cewek kan. Itu mungkin kegiatan pertama. Kegiatan kedua bisa jadi ngaji bareng. Nah, ngaji bareng ini mungkin agak sulit kalau diterapkan ketika misal kita tidak dalam satu rumah. Cuman saya punya ide gimana ketika nanti teleponan nih, by telepon atau by video call, itu bisa. Jadi ketika kalian melakukan video call, ya jangan membahas yang aneh-aneh dong, tapi kalau bisa ngaji. Jadi kalian di situ bisa saling koreksi, benar nggak bacaannya, benar nggak mahrajnya, dan skala lainnya. Atau mungkin kegiatan yang lain adalah mungkin bisa mengenai diskusi keagamaan. Misal ketika nemuin sebuah ayat apa, kita diskusikan. Atau mungkin sebuah fenomena apa, kita diskusikan dari sudut pandang agama. Ini haram apa enggak? Ini boleh apa enggak? Kayak misal contoh kayak kemarin perihal bakso yang dicampur sama keripik babi, kan itu bisa jadi bahan diskusi tuh ke teman FWB syariah kita. Misal contoh kayak, oh babi kan haram, tapi apakah babi itu najis? Nah gitu. Nah kalau misalnya najis, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya bener nggak, ada nggak ayat yang mengatakan kalau babi itu juga najis gitu loh, najisnya sama kayak anjing. Kan kalau anjing kita tahu kalau untuk dimakan jelas haram, dan air liurnya tuh mengandung kenajisan. Nah kalau babi apakah, kan kita sudah tahu babi itu haram, tapi apakah babi itu najis atau enggak? Nah itu kan bisa jadi diskusi tuh untuk teman-teman FWB Syariah. Nah jadi gimana kalau pendapat kalian, apakah mungkin kita melakukan FWB Syariah nih tanpa embel-embel seks itu tadi? Coba kasih pendapatmu, mungkin ada saran kegiatan syariah lainnya, atau mungkin ketika ngomongin FWB Syariah itu hanya sebuah label doang. Coba kasih pendapatmu.